Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1386. Ya, Nyonya Louise menganggukkan kepalanya dan menangis. Saat itu, saya bukan penduduk Aurus Hill. Saya ditugaskan untuk bekerja di Raventon. Suatu malam, Tuan Thompson mengirim seseorang untuk membawa saya dari Raventon ke Aurus Hill dalam keadaan darurat. Saya bersama dengan pelayan lain dari keluarga Wade mengambil alih panti asuhan. Setelah beberapa hari, kami mengganti semua staf panti asuhan dengan pelayan keluarga Wade. Setelah semua pengaturan dibuat, saya menemukan Anda atas saran dari Tuan Thompson dan membawa Anda ke panti asuhan. Charlie benar-benar terkejut. Ini adalah hal yang paling sulit dipercaya yang dia dengar sejak dia masih kecil. Dia memasuki panti asuhan ini pada usia 8 tahun dan tinggal di sini selama 10 tahun. Baru sekarang dia tahu bahwa ternyata semua staf panti asuhan ini adalah anggota keluarga Wade. Mungkinkah, di bawah pengawasan keluarga Wade, dia melewati seluruh masa kecil dan remajanya dengan bodoh? Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi dia tahu benar bahwa Nyonya Louise tidak pernah berbohong padanya. Ada apa di balik ini? Dia menahan amarahnya dan bertanya kepadanya. Nyonya Louise, saya ingin tahu. Mengapa kamu mau bersusah payah melakukan ini? Dan kamu melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan informasi saya. Apa tujuanmu? Nyonya Louise menangis dan berkata, Tuan, kematian orang tuamu bukanlah kecelakaan. Ada seseorang yang ingin membunuh keluargamu 3 orang. Apa? Charlie berseru. Orang tuaku dibunuh oleh seseorang. Nyonya Louise berkata dengan mata merah. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi pada tahun itu? Orang tuamu menyewa sebuah rumah tua. Lalu mereka mengubah namamu dan kamu belajar di sekolah dasar terbaik Aurus Hill. Charlie mengangguk. Saya ingat. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil saat saya di sekolah. Jadi maksudmu, orang tuaku dibunuh oleh seseorang? Kan? Ya, Nyonya Louise menganggukkan kepalanya. Sekelompok orang yang membunuh orang tuamu. Setelah membereskan tempat kejadian kecelakaan mobil, langsung pergi ke sekolah dasar Aurus Hill untuk menemukan keberadaanmu dan membunuhmu juga. Tuan Thompson membawa anak buahnya tiba tepat waktu dan menangkap semua orang itu. Awalnya, dia ingin menyisakan 1 orang untuk tetap hidup. Tetapi orang itu bunuh diri dengan meminum racun. Jejak para pembunuh berhenti di sana. Charlie menekan. Lalu apakah dia tahu siapa yang membunuh orang tuaku? Nyonya Louise berkata, karena kami tidak bisa mengetahui siapa mereka. Tuan Thompson khawatir. Dalang di belakang layar masih ingin mencelakaimu. Dia memutuskan untuk menyembunyikanmu dalam penyamaran Aurus Hill. Dia mengirim kami untuk mengambil alih panti asuhan Aurus Hill. Sambil melindungi dan merawatmu, kami juga menyembunyikan semua informasi tentangmu dari dunia luar. Kami takut pihak lain tidak akan membiarkan kamu pergi. Apakah Stephen Thompson melakukan ini atas perintah keluarga Wade? Tidak, Nyonya Louise berjanji dan berkata, Tuan Thompson selalu curiga bahwa orang yang diam-diam menyakiti keluargamu mungkin seseorang dari keluarga Wade. Jadi dia menyimpan semua rahasia ini dari semua orang di keluarga Wade. Charlie bertanya, lalu kenapa kamu tiba-tiba datang kepadaku beberapa waktu yang lalu? Nyonya Louise menjawab, Tuan Wade juga mengirim orang untuk mencari kamu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kakekmu juga tidak dapat menemukan keberadaanmu, tidak ada yang mengetahui. Tahun lalu, Tuan Wade akan membuat surat wasiat resmi untuk pembagian warisan properti keluarga Wade. Tuan Thompson tidak ingin kamu mengancam. Jadi dia memberitahu kakekmu tentang keberadaanmu. Tuan Wade berharap kamu mau kembali ke Eastcliff dan bersaing dengan putra-putra keluarga Wade lainnya untuk mewarisi bisnis keluarga. Dan 10 miliar yuan yang kamu terima adalah hadiah darinya. Charlie tidak bisa bertanya. Nyonya Louise, saat kamu membutuhkan transplantasi ginjal untuk uremia, apakah itu benar? Ketika Nyonya Louise mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Bersujud lagi, dan berkata dengan penyesalan, Tuan Mua, sakitku itu palsu. Kamu telah tumbuh dewasa dan kami mengerti temperamen kamu.
Kami percaya kamu tidak akan mau menerima dana keluarga Wade. Itu sebabnya saya membuat rencana pahit dengan Tuan Thompson. Tuan Thompson ingin menggunakan saya yang berpura-pura sakit parah untuk memaksa Anda menerima uang keluarga Wade. Tuan muda, kamu bisa menghukumku. Bab 1387. Apa yang dikatakan Nyonya Louise memang benar adanya. Charlie telah mengalami perubahan besar sejak dia masih kecil. Dia telah mengalami hari-hari terbaik di dunia, dan sekaligus sudah mengalami hari-hari tersulit. Charlie tidak akan menganggap semuanya, bahkan jika dia tidak menikahi Claire pada awalnya, dan bahkan jika dia masih bekerja sebagai kuli di lokasi konstruksi, dia sudah puas. Karena menurutnya, setelah kematian orang tua, berusaha hidup sendiri adalah penghiburan terbesar bagi orang tua. Soal uang dan status, dia sudah melupakannya. Selama beberapa tahun pernikahannya dengan Claire, dia selalu dihina, dan dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Wade untuk meminta bantuan. Bahkan jika martabatnya diinjak-injak berulang kali oleh keluarga Wilson, dia bisa dengan tenang menerimanya. 3 tahun telah berlalu sejak hari-hari yang berkabut, tetapi meskipun dia sendiri berada di tengah pusaran ini, dia adalah orang yang paling damai. Tapi ketenangannya benar-benar berubah karena penyakit serius Nyonya Louise. Pada saat itu, dia sangat takut Nyonya Louise akan mati. Karena, di matanya, Nyonya Louise adalah penyelamatnya. Dia sudah mengira sebagai orang tua kandungnya. Sedangkan orang tua kandungnya sudah meninggal. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan Nyonya Louise mati karena sakit begitu saja. Dia pernah pergi ke rumah sakit dan ingin melakukan pencocokan ginjal dengan Nyonya Louise. Jika ginjalnya cocok, dia akan rela menyumbangkan ginjalnya untuk Nyonya Louise. Namun, rumah sakit mengatakan saat itu bahwa pencocokan gagal. Jadi, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang untuk membantu Nyonya Louise mendapatkan ginjal yang cocok dan melakukan transplantasi ginjal. Oleh karena itu, dia mengumpulkan keberanian untuk meminjam uang pada Nyonya Wilson saat pernikahan ulang tahunnya. Saat itu wanita tua Wilson tidak hanya menolaknya dengan kejam, tetapi juga membawa seluruh keluarga Wilson untuk mengejeknya. Pada saat itu, Charlie berkecil hati. Pada saat itulah Stephen Thompson tiba-tiba muncul di depannya. Saat dia melihatnya, hatinya penuh dengan kebencian. Meskipun dia tidak tahu bahwa orang tuanya dibunuh, dia selalu merasa bahwa keluarga Wade harus disalahkan atas kematian orang tuanya. Dan Stephen Thompson, sebagai pengurus rumah tangga keluarga Wade, bisa dikatakan sebagai orang yang membuatnya semakin membenci keluarganya. Jadi, ketika Stephen Thompson meminta pulang dan mewarisi harta keluarga, dia menolak. Ketika Stephen Thompson memberi M Grand Group dan 10 miliar, dia juga menolak. Namun, ketika Stephen Thompson menceritakan bahwa biaya perawatan Nyonya Louise membutuhkan 2 juta, Charlie mau berkompromi untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tahu bahwa selain menerima uang keluarga Wade, dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan Nyonya Louise. Oleh karena itu, dia menerima M Grand Group dan uang tunai 10 miliar yang diberikan keluarga Wade kepadanya. Sejak itu, perjalanan hidup Charlie telah mengalami pembalikan besar. Hanya saja dia tidak pernah mengira bahwa semua ini sebenarnya adalah tipuan pahit dari Stephen Thompson dan Nyonya Louise. Sebuah rencana pahit yang memaksa dirinya menerima hadiah atau kompensasi dari keluarga Wade. Pada saat ini, dia merasa marah karena ditipu atau bahkan dikhianati oleh orang lain. Bab 1388. Tapi kemarahan di hatinya cepat berlalu. Karena dia tahu bahwa Stephen Thompson dan Nyonya Louise melakukan ini semua demi kebaikan dirinya. Jika mereka tidak sengaja melindungi dirinya, dia mungkin sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Untuk melindungi dirinya, Stephen Thompson tidak segan-segan mengganti seluruh staf celana asuhan Aurus Hill dengan bawahannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengulurkan tangan, membantu Nyonya Louise berdiri, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Nyonya Louise, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Kamu dan Tuan Thompson adalah penyelamatku. Aku yang harus berterima kasih pada kalian berdua. Kalian telah mempertaruhkan nyawa kalian untuk melindungi keselamatanku." Nyonya Louise menandatangani tangannya dengan tergesa-gesa. "Kamu terlalu sopan, Tuan muda. Inilah yang harus kami lakukan."
Charlie menghela napas dan berkata, "Nyonya Louise, aku agak bingung sekarang. Aku harus menelepon Tuan Thompson, dan kemudian memilah-milah petunjuk ini, dan kembali kepadamu setelah aku mengetahuinya." Nyonya Louise berkata dengan cepat, "Baik Tuan Muda." Mata Charlie tidak yakin, dan dia berkata dengan panik, "Aku akan pergi dulu, Nyonya Louise." Nyonya Louise buru-buru berkata, "Tuan Muda, saya antar kamu ke depan." Charlie memegang tangannya. "Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri." Setelah itu, Charlie melipat ke Nyonya Louise, membungkuk sedikit, dan membalikkan serta meninggalkan kantor. Charlie mengendarai sepeda listrik dan berjalan keluar dari panti asuhan dengan putus asa. Pada saat ini, di kantor kepala panti asuhan di lantai 4, di balik celah di tirai, seorang pria parubaya berusia 50-an menoleh untuk melihat pria tua berambut abu-abu yang duduk di meja, dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Thompson, Tuan Muda sudah pergi." Yang berbicara adalah kepala celana asuhan Aurus Hill, dan lelaki tua berambut abu-abu di meja itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Wade, Stephen Thompson. Mendengar Charlie pergi, Stephen mengangguk ringan dan menghela napas. "Saya sudah menjelaskan semuanya. Saya bahkan tidak menyangka Tuan Muda akan meminta gadis keluarga Golding untuk menjadi duta iklannya." Setelah mendengar berita itu, saya cepat-cepat kemari. Tapi masih terlambat. Kepala panti asuhan bertanya lagi, "Tuan Thompson, ada sesuatu yang saya tidak ketahui di sini." "Apa itu?" Kepala panti berkata dengan curiga. "Emma tidak mengetahui hal ini sama sekali." "Mengapa Anda meminta untuk segera menghubungi Tuan Muda?" Dia menambahkan, "Awalnya, saya memang menganjurkan memilih wanita yang cocok dari pelayan yang dapat diandalkan untuk merawat Tuan Muda. Tetapi Anda pasti tidak setuju. Jadi saya harus merekrut seseorang dari masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jadi saya merekrut Emma. Dia kebetulan satu-satunya anggota staf di seluruh panti asuhan yang dirahasiakan. Tapi mengapa Anda memintanya berbohong? Tidak peduli berapa banyak Tuan Muda yang akan menganiaya Emma. Tidak mungkin Tuan Muda bisa mendapatkan informasi apapun. Karena Emma tidak tahu apa-apa. Dan tentu saja Tuan Muda tidak akan melihat petunjuk apapun." Stephen berkata dengan emosi, "Alasan saya tidak setuju menggunakan pelayan keluarga Wade untuk merawat Tuan Muda pada awalnya adalah karena saya takut Tuan Muda akan mengungkapkan identitasnya saat mereka berinteraksi siang dan malam. Pikirkan itu, orang ini harus merawat Tuan Muda selama 10 tahun. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja memanggil Tuan Muda? Bagaimana jika dia tidur siang suatu hari dan mengigau sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan? Apa yang harus kita lakukan?" Tuan Muda saat itu baru berusia 8 tahun. Saya tidak mau membiarkan dia tahu bahwa segala sesuatu di sekitarnya sudah diatur. Oleh karena itu, saya ingin seseorang yang belum mengenalnya untuk merawatnya secara pribadi. Hanya dengan cara ini saya dapat membiarkan dia menjalani kehidupan yatim piatu yang benar-benar biasa di sini. Dia tidak makan dengan baik dan tidak mengenakan pakaian bagus. Semuanya serba minim. Bahkan jika saya merasa sangat sedih, saya tidak berani memberikan perhatian lebih. Bahkan saat dia diasingkan, dikucilkan, dan diintimidasi oleh anak-anak lain di panti asuhan, saya tidak berani campur tangan. Berbicara tentang ini, Stephen menghela napas panjang. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat ingin membantu Emma, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjanjikan Tuan Muda untuk bersedia menerima hadiah dari orang tua itu. "Bagaimana dengan sekarang?" Kepala panti asuhan berkata dengan gugup. "Tuan Muda sudah tahu soal ini dari Emma. Dia pasti akan segera menghubungimu. Dia pasti akan menemukan cara untuk mengetahui siapa yang membunuh orang tuanya saat itu. Dia bahkan mungkin saja kembali ke Eastcliff. Bagaimana jika ada seseorang dalam keluarga Wade yang menentangnya? Apakah Tuan Muda bisa melawan?" Stephen berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan Muda memiliki gelar di Aurus Hill. Dia disebut naga sejati di dunia. Julukan ini tidak didapatnya dari keluarga Wade, tetapi dari orang-orang terkenal di Aurus Hill yang secara spontan memberikan julukan ini kepadanya. Ini membuktikan Tuan Muda bukan orang biasa. Bahkan jika kamu ingin menghadapinya, kamu tidak bisa menghadapinya." Stephen berkata lagi dengan suara yang dalam. Meskipun kesehatan lelaki tua itu tidak terlalu baik,
dia masih bisa bertahan selama beberapa tahun lagi. Saya awalnya tidak ingin Tuan Muda kembali ke East Cliff begitu cepat. Tetapi saya tidak pernah membayangkan Tuan Muda akan ke East Cliff secepat ini. Aku tidak pernah menyangka Tuan Muda akan bertemu dengan gadis dari keluarga Golding ini. Ayah dan putri keluarga Golding ini telah mencarinya selama bertahun-tahun. Begitu mereka berjumpa, mereka pasti akan membayangkan tentang hal itu. Pada saat itu, Tuan Muda saja akan tahu bahwa seseorang telah memanipulasi semua hal di balik semua ini. Fakta telah membuktikan bahwa tebakan saya tidak salah. Jadi kenapa repot-repot terus menyembunyikan kebenaran dari Tuan Muda? Apalagi di panti asuhan ini. Dia memiliki hubungan paling dekat dengan Emma sejak dia masih kecil. Jika Emma yang mengutarakan, itu jauh lebih baik. Hanya dengan cara ini kamu dapat mendorong Tuan Muda untuk kembali ke East Cliff dan mendatangi keluarga Wade untuk menyalahkan keadaan. Berbicara tentang ini, Stephen sudah menangis. Dia gemetar dan berkata, saya ini tidak kompeten. Saya tidak bisa membalas dendam berdarah Tuan kedua. Sekarang, untuk membalas dendam ini, biarkan muda Tuan yang melakukannya untuk ayah dan ibunya sendiri. Kalau begitu, bahkan jika saya mati, saya bisa beristirahat dengan tenang. Bab 1389. Begitu Stephen Thompson selesai berbicara, teleponnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Charlie yang menelepon. Dia buru-buru menyeka air matanya, berpura-pura menjawab telepon dengan normal, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda. Charlie mengendarai sepeda listriknya keluar dari panti asuhan. Dia berada di pinggir jalan di depan panti asuhan. Sambil memegang telepon di tangannya, dia berkata, Tuan Thompson, terima kasih untuk tahun-tahun ini. Stephen buru-buru berkata, Tuan, apa maksud Anda? Saya tidak paham. Charlie berkata, saya baru saja keluar dari panti asuhan Aurus Hill. Stephen berkata sambil tersenyum. Jadi, Tuan Muda, Anda baru berkunjung kembali ke panti asuhan. Disitulah Anda pernah tinggal. Tuan Muda, Anda pasti menyanyi panti asuhan itu. Charlie berkata dengan ringan. Oke, jangan berpura-pura. Nyonya Louis telah memberitahuku. Kamu yang meminta Nyonya Louis untuk menyelamatkanku. Dan kamulah yang mengatur seluruh panti asuhan Aurus Hill untuk melindungi keselamatanku. Aku akan selalu mengingat ini. Stephen menghela napas ringan. Tuan, Anda sudah tahu semuanya. Yah, aku tahu. Itu sebabnya saya menelepon untuk berterima kasih. Charlie tidak tahu masih ada rahasia tersembunyi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar sudah berterima kasih kepada Stephen Thompson. Stephen buru-buru berkata, Tuan Muda, Anda terlalu memuji. Ayahmu baiklah padaku, tapi aku tidak bisa menyelamatkan ayah dan ibumu. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Dan aku tidak berani mengucapkan terima kasih. Charlie berkata, selain terima kasih, ada satu hal lagi yang ingin saya ketahui. Siapa yang membunuh orang tua saya saat itu? Apakah Anda punya petunjuk? Stephen menghela napas. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari petunjuk. Tetapi saya belum dapat menemukan petunjuk apapun. Juga, ketika orang-orang mati itu membunuh orang tuamu, mereka semua memiliki kapsul berisi potasium sianida di mulut mereka. Sianida ini telah menjadi zat yang sangat beracun secara eksklusif untuk agen rahasia sejak Perang Dunia Pertama. 0,1 gram sudah bisa membunuh seseorang, dan tidak ada penawarnya. Saat itu, aku melihat mereka mati karena keracunan di depanku. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Saya memeriksa sidik jari mereka, tapi sidik jari mereka telah terhapus secara buatan. Saya tidak dapat menemukan petunjuk dari tubuh mereka. Saya tidak menemukan identitas mereka dan bahkan tidak mengetahui kebangsaan mereka. Charlie bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya tersangka? Stephen Thompson berkata, ini, saya pikir ada kemungkinan 50% itu dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga Wade. Oh, Charlie bertanya dengan dingin. Mengapa kamu mempercayainya? Stephen menjelaskan. Ayahmu, yang sangat kuat dan heroik di East Cliff saat itu, adalah bintang dari seluruh keluarga Wade. Dia memimpin keluarga Wade untuk memperluas wilayah mereka. Dia segera memimpin kekuatan keluarga Wade ke puncak. Tapi karena itu, dia dibenci oleh orang lain. Kemudian,
Dia memiliki beberapa apartemen dengan keluarga top barat. Dia dijebak oleh orang lain. Kemudian, dia berselisih dengan kakekmu dan meninggalkan keluarga Wade dengan marah. Pada saat itu, Tuan Wade sedang memikirkan emosi ayahmu pada saat itu. Jadi dia membiarkannya untuk tenang sendiri. Tetapi dia tidak menyangka ayahmu dan ibumu meninggal secara tak terduga di Aurus Hill. Sejak itu, Tuan sangat sedih dan ingin menemukan keberadaanmu, membawamu kembali untuk kesejahteraan keluarga. Tuan bahkan berharap untuk menjadikanmu penerus generasi berikutnya karena rasa kesalahan atas kematian ayahmu. Bab 1390. Namun, aku takut ada seseorang di keluarga Wade yang akan menyakitimu lagi. Bagaimanapun, kakek Anda sudah tua. Jika dia membawamu kembali ke keluarga Wade dan mengeksposmu ke keluarga Wade, dia mungkin tidak bisa melindungi Anda sepenuhnya. Jadi saya melakukannya secara pribadi. Saya menempatkan Anda di Aurus Hill, dan informasi Anda sepenuhnya disembunyikan. Ketika Yule Golding datang untuk mencari Anda, saya tidak membiarkan dia tahu bahwa Anda di sini. Charlie bertanya lagi, lalu mengapa kamu kembali ke saya beberapa waktu yang lalu? Stephen Thompson berkata dengan serius, Tuan muda, sejujurnya, kondisi kakek Anda semakin memburuk pada 2 tahun terakhir. Dia tidak cukup puas dengan situasi anak-anak keluarga Wade saat ini yang tidak berusaha membuat kemajuan. Dia tidak mau menyerahkan keluarga Wade kepada mereka. Itu sebabnya saya mengatakan kepadanya bahwa Anda masih hidup. Tuan Wade tentu saja sangat bersemangat. Jadi saya ingin melatih Anda sebagai pewaris. Grand Group dan 10 miliar yuan itu hanya untuk berlatih. Di masa depan, saat Anda bersedia kembali, triliunan aset keluarga Wade mungkin akan menjadi tanggung jawab Anda. Charlie berkata dengan ringan, saya mengerti sekarang, Tuan Thompson. Selama bertahun-tahun, saya harus merepotkan Anda mengurusi saya. Stephen buru-buru berkata, Tuan muda, saya malu menerima pujian itu. Kebaikan ayahmu kepada saya seberat gunung. Ini hanya masalah sepele. Bahkan jika dia meminta saya mengorbankan hidup saya tidak akan pernah ragu-ragu. Charlie berkata dengan emosi, saya tidak tertarik dengan aset keluarga Wade. Tetapi ketika waktunya tepat, saya pasti akan menyelidiki misteri pembunuhan orang tua saya. Pada saat itu, semua harus dibayar. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Stephen sangat bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, Tuan muda, dengan kata-kata Anda, saya akan pusat jika mati sekarang. Anda sekarang adalah pemimpin tertinggi metafisika Nangwang dan Anda naga sejati di dunia. Saya percaya dengan kekuatan Anda pasti bisa membalas dendam ayah dan ibumu. Omong-omong, Stephen Thompson sudah menangis. Pada saat itu, sebelum Stephen Thompson bekerja di rumah keluarga Wade, dia adalah asisten yang selalu berada di sebelah ayah Charlie. Karena penghasilannya yang tinggi, dia diiknar oleh beberapa temannya. Temannya membujuknya untuk pergi berjudi ke Macau dan dia banyak kehilangan uang tabungan di meja judi. Stephen kemudian berubah menjadi perjudian yang buruk, meminjam uang ke banyak rentenir di mana-mana agar bisa berjudi di kasino Macau. Berusaha mengembalikan uang tabungannya, namun justru semakin menambah hutangnya. Pada akhirnya, Stephen bukan hanya kehilangan segalanya, dia juga diburu oleh rentenir. Ketika dia putus asa, dia gagal melakukannya di kasino, dan dia kalah taruhan untuk tangannya. Menurut aturan tak tertulis di kasino Macau, tidak peduli apa yang dipertaruhkan, jika kalah harus bersedia membayarnya. Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran bisa melihat berapa penjudi yang cacat hanya bisa mengemis untuk bertahan hidup di sekitar kasino. Namun demikian, para penjudi ini masih bisa menghemat dan menghemat sedikit uang untuk pergi ke kasino untuk berjudi. Hidup mereka benar-benar hancur. Saat itu, Stephen hampir jatuh ke titik ini. Kemudian, ayah Charlie menghabiskan puluhan juta untuk menebusnya dari kasino secara utuh. Lalu memaksanya untuk bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berjudi lagi. Untuk memastikan dia benar-benar berhenti berjudi, ayah Charlie secara khusus mempromosikannya, menjadikan asisten pribadinya. Ayah Charlie selalu mengajaknya di sisinya, dan tidak pernah mengizinkannya bermain judi lagi. Sejak itu, Stephen sadar dan mengabdikan dirinya untuk membantu ayah Charlie.
Dia tidak hanya melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran dengan ayah Charlie. Dia juga belajar banyak pengalaman manajemen dan pengembangan yang berharga dari ayah Charlie. Setelah beberapa tahun, dia tumbuh dewasa dan menjadi pelayan paling cakap di keluarga Wade. Setelah itu, dia mendapat penghargaan dari kakek Charlie. Orang tua itu menjadikannya kepala pelayan seluruh keluarga Wade. Stephen awalnya menolak. Akhirnya, ayah Charlie yang memaksanya untuk menyetujui tugas tersebut. Menurut ayah Charlie, kemampuan Stephen telah tiba di puncaknya. Dia seharusnya tidak lagi terbatas menjadi pengurus rumah tangga kecilnya sendiri, tetapi harus memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan dirinya. Menurutnya, kepala pelayan seluruh keluarga Wade dapat dikatakan sebagai posisi tertinggi yang dapat diberikan oleh masyarakat kelas atas hingga orang luar. Stephen Thompson dapat duduk di posisi ini, dan dia dapat mempertahankan kekayaan dan kekayaannya dalam hidupnya. Dia tidak ingin Stephen Thompson menolak karena ingin mengikuti ayah Charlie saja dan melepaskan kesempatan yang Tuhan berikan padanya. Kemudian meskipun dia bukan lagi asisten pribadi ayah Charlie, dia tetap setia kepada ayah Charlie. Dia selalu menganggap ayah Charlie sebagai objek hidupnya untuk diteladani dan membantu. Sangat buruknya ayah Charlie pergi terlalu dini, yang dianggapnya juga menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia selalu merasa bahwa jika dia masih menjadi pengurus rumah tangga pribadi ayah Charlie, mungkin orang tua Charlie tidak akan mati. Bahkan mungkin dia masih bisa memblokir beberapa tembakan di saat kritis. Sehingga orang tua Charlie memiliki peluang untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.